Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر آية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, Ibu, orang-orang tua saya, seluruh jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali kita berserah diri kepada Allah. Seraya bersyukur atas segala fasilitas yang masih Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Banyak nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Banyak nikmat Allah yang melekat dalam diri kita. Dan dengan nikmat itu semua kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa beribadah, termasuk pada kesempatan pagi hari ini. Begitu kita bangun pagi tadi, kita merasa sehat, kekuatan masih Allah berikan kepada kita, sehingga kita bergegas dan berangkat menuju rumah Allah yang mulia ini dalam rangka ta'abbud, ibadah, menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar. Salawat dan salam kembali kita mohonkan kehadirat Allah, semoga senantiasa tercurah kepada arwah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepadanya, semoga kita termasuk orang yang mencintai beliau, orang yang sayang dan cinta terhadap syariat yang ditinggal dan diwariskannya kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ibadah salat adalah merupakan tonggak dasar induk dari segala amal dan ibadah kita. Sehingga tak salah kalau ada yang mengatakan percuma puasa kalau tak salat, percuma haji kalau tidak salat, percuma sedekah, infak, zakat kalau tidak salat. Mending salat tak puasa, mendingan salat kalaupun tak haji, mendingan salat daripada tak bayar zakat.
daripada dibalik. Karena ini merupakan kunci dari ibadah dan amal semuanya Bapak Ibu adalah sholat. Maka di dalam hadis diungkapkan, nanti di hadapan Allah yang pertama sekali dipertanyakan, yang pertama sekali dihisab itu adalah amal sholatnya. Kalau sholatnya itu bagus, maka ibadahnya yang lain juga akan ngikut bagus. Tapi kalau ibadahnya rusak, maka puasanya yang puasa Ramadannya juga rusak, zakatnya yang banyak juga akan rusak, ibadah hajinya yang bolak-balik ke tanah suci juga akan rusak, sedekah dan infaknya juga akan sia-sia. Maka kuncinya adalah sholat. Makanya nggak bisa main-main dengan sholat ini. Kalau ibadah puasa masih bisa diqadha di bulan lain, bahkan Allah yang langsung bilangkan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, gantilah dan genapkanlah di hari lain. Haji masih bisa digantikan, zakat nggak usah berzakat kalau tak ada, infak nggak pun harus berinfak kalau memang nggak ada, sedekah harta nggak bisa sedekah harta karena harta tak ada, udah sedekah senyum aja. Tapi ibadah sholat bisa digantikan di hari lain? Nggak bisa. Sholat bisa dibayar? Nggak bisa. Inilah kalau ibadah sholat ini Bapak Ibu. Maka sekali lagi, hati-hati dengan ibadah sholat kita. Dan sholat ini penyelamat. Belum lagi di padang mahsyar, belum lagi di akhirat kelak. Masih di dunia ini saja, salat ini adalah penyelamat. Allah ungkapkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimis shalah, sebelumnya kata Allah, aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan kalian salat, karena sesungguhnya salat kalian itu akan menyelamatkan Anda, akan mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Ini janji Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau Allah sudah janji di dalam Al-Quran ini, Allah ungkapkan janjinya di dalam Al-Quran ini, Bapak Ibu, itu pasti. Itu pasti. Kalau Allah bilang menyelamatkan kalian, insya Allah itu betul, pasti. Maka sholat itu akan menyelamatkan kita. Sholat itu akan menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Sholat itu akan menyelamatkan kita dari mara bahaya. Al-Quran dan sholat akan memelihara kita. Sholat itu akan menjaga kita dari gangguan makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk halus. Itu Al-Quran dan sholat akan menjaga kita. Lalu muncul pertanyaan, rasa-rasanya aku udah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, setiap saat aku sholat. Bahkan dari 5 sholat itu aku lebih sering ke masjid berjamaah. Tapi rasa-rasanya kok masih hati ini, otak ini kadang-kadang masih mau berbuat salah, masih mau berbuat maksiat. Maka timbul pertanyaan, tanda tanya besar.
Allah katanya janji, tapi kok aku masih mau. Banyak atau masih ada orang sholat dia full, mendirikan sholat rutin, sholatnya 5 kali sehari semalam, tapi kadang masih mau juga ketika ada barang orang terletak, masih mau dia ngambilnya. Loh, tapi Allah bilang menyelamatkan dari perbuatan keji dan mungkar. Masih ada orang rajin sholat, tapi lidahnya nggak bisa dipeliharanya. Ini bukankah ini perbuatan keji dan mungkar? Lalu di mana salahnya? Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, malah lebih parahnya lagi, ada orang yang di luar sana sholat rutin, sholat rajin, tapi sedikit pun tidak membekas dalam kebiasaan, dalam diri dan kehidupannya. Perbuatannya, sikapnya, lidahnya, ucapannya tidak terjaga, tidak membekas dalam diri dan kehidupannya sehari-hari. Ibadah sholat yang dia lakukan itu, tapi tetap Allah tidak akan pernah ingkar dengan janjinya. Lalu di mana permasalahannya? Itu yang salahnya bukan Al-Quran, bukan Allah. Allah tidak pernah salah. Itu yang salahnya diri kita sendiri. Bapak Ibu, inilah sedikit yang mau kita bahas pada pagi hari ini. Kalau masih ada orang yang rajin ibadah sholat rutin, sholatnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan setiap hari berputar terus, tidak pernah tinggal ibadah sholatnya, bahkan dia sayang dan cinta terhadap ibadah sholatnya, tapi kenapa dia masih mau berbuat maksiat? Kembali ke belakang, apa yang salah? Kita lihat Bapak Ibu, rukun dan syarat sholat, jangan-jangan ini belum terpenuhi. Syarat sahnya sholat, salah satu di antaranya adalah suci badan, pakaian, dan tempat. Suci badan, pakaian kita lah yang sholat itu, dan tempat kita di mana sholat, di mana kita sholat. Rasanya kalau tempat itu, apalagi kalau kita sholat di masjid, insya Allah suci. Tinggal 2 lagi, pakaian dan badan. Aku tadi pagi udah mandi, bersih, berwudu. Kita tengok pakaian bersih kok, nggak ada najis. Di dalam sejarah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan seorang pemuda. Seorang pemuda itu berdoa dan memohon kepada Allah. Salat dia setiap saat. Lalu dia mengadu kepada Allah, kepada Rasulullah. Dia curhat kepada Nabi. Kenapa sholatnya selalu terganggu, tidak pernah khusyuk? Selalu ya Rasulullah, asal aku sholat ada aja yang mengganggu pikiranku, nggak pernah khusyuk. Pada saat itu di dalam hadis Rasulullah menjelaskan, anak muda, kutanya kau dulu, udah cukupkah syarat rukun sholat kau? Sudah. Betul? Iya. Apa kata Rasulullah? Kalau badanmu itu masih ada barang-barang yang haram di dalamnya, maka sholatmu tidak akan diterima, sholatmu tidak akan sempurna. Terkejut langsung anak muda tadi. Aduh, gawat ini. Maksudnya apa?
badan itu dibesarkan dengan makanan-makanan yang haram. Hati-hati Bapak Ibu, terutama untuk anak-anak kita. Ini ngeri ibadah sholat nih. Dua, kalau pakaian yang kau pakai dalam sholat itu tidak jelas kehalalannya, jangan pernah bermimpi ibadah sholatmu akan sempurna. Wih, terkejut dia. Ya Allah, jangan-jangan betul pakaian yang kau pakai ini pakaian yang subuhat ini. Jangan-jangan sarung yang kau pakai ini, dipikirkannya balik, dari mana uangnya dulu ku cari untuk beli pakaian ini. Jangan-jangan telekung yang kupakai ini pun tak jelas ini. Ngeri dengan ibadah sholat ini. Ini kalau kita kaitkan fikih dengan tauhid. Kita sholat di rumah, jangan-jangan rumah tempatku sholat ini, dari mana uangnya ini? Kalau yang tak jelas kehalalannya, pantesan saja sholat itu tidak membekas dalam diri dan kehidupan kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, itu baru suci pakaian, tempat dan badan. Itu baru syarat sahnya sholat. Sudahnya Ustaz, saya sholatnya di masjid, telekung ini Ustaz, alhamdulillah halal dari gaji suami saya ini. Suami saya kerja, wah alhamdulillah. Badan ini pun Ustaz, alhamdulillah seingat saya orang tua saya dulu tetap ngasih makanan yang halal. Apalagi orang tua saya dulu petani di kampung, pagi-pagi udah ke ladang menderes, bersawah beladang, itulah yang kami makan. Alhamdulillah, berarti bersih, pakaian badan bersih. Lalu kenapa juga masih tidak membekas ibadah sholat itu? Kajian yang lain, jangan-jangan yang satu ini, syarat sahnya sholat suci. Suci itu sebelum sholat maka dianjurkan kita berwudu. Hukum wudu, dasar wudu itu hukumnya adalah sunat. Tapi kalau untuk ibadah sholat wajib. Jadi wudu ini pun kadang-kadang macam nikah juga ini. Nikah itu hukum dasarnya sunat, tapi hukum nikah itu tidak sunat. Itu pula 5 diborongnya itu. Wajib, haram, sunat, makruh, mubah. Tengok dulu siapa yang nikah, tengok dulu macam mana niatnya yang nikah itu. Wudu ini dasar hukumnya sunat, tapi kalau berwudu untuk sholat maka itu wajib. Bersuci itu wajib kalau tujuannya untuk sholat. Jangan-jangan ini yang bermasalah. Kalau wudu kita tidak sempurna Bapak Ibu, jangan pernah bermimpi ibadah sholat kita akan sempurna. Kalau wudu tidak sah, sudah barang tentu dan pasti sholat kita juga tidak akan sah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ada kadang-kadang saya sering perhatikan itu, orang ngambil wudhu itu kan kadang-kadang kamar mandi itu kan Bapak Ibu, kita ngambil wudhu itu kan rame-rame ya, berbaris gitu.
Kadang-kadang saya latah, saya perhatiin. Ya Allah, cumananya wudhu kawannya. Saking pentingnya ibadah wudhu itu, ketika kita akan sholat, maka wudhu itu tidak hanya di dalam fikih saja dijelaskan, tapi Al-Quran, Allah yang langsung menjelaskannya di dalam Al-Quran itu. Sebegitu pentingnya wudhu itu, harus kita perhatikan. Kita lihat Bapak Ibu, di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pentingnya bersuci, maksudnya ketika kita akan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, kalau kalian hendak salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian. Itu kata Allah. Basuhlah muka kalian. Kalau punya muka, kadang-kadang ada juga orang ini nggak punya muka, ya kan? Anda Bu ya, nggak punya muka, muka tembok. Faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian. Hati-hati ibu-ibu juga, kadang-kadang ngambil wudhu ini basuh muka ini asal-asalan. Kalau sedikit saja muka itu tidak kena, ya, wujuhakum, wajah, mana yang dikatakan wajah itu, sedikit saja wajah itu tidak kena air, jangan pernah bermimpi sholat akan sah. Saya sering kalau bawakan ini, materi yang ini sedetail mungkin ini. Kadang-kadang ngambil wudhu tuh basuh muka, ya, belum lagi basuh tangannya. Alah bayada. Cemana lah sholat mau sah? Cemana mau sholat itu mau membekas dalam diri dan kehidupannya? Kayak surah Al-Ankabut 45 tadi, nggak bakalan. Yang pertama, faghsilu wujuhakum. Mana wajah itu? Wajah kita ini Bapak Ibu, atas, kita mulai dari atas. Mana batas yang tidak ditumbuhi rambut, itulah batasnya. Maaf bapak-bapak, Ustadz, kalau tak ada rambut semua di atas macam mana? Maaf ya bapak-bapak, kalau ibu-ibu enggak. Atau ada juga ibu-ibu enggak ya? Kami bapak-bapak mau itu. Saya aja udah mau nyampe ini ya, mungkin 10 tahun lagi nyampe lah itu. Tidak, kalau itu tidak. Dulunya kan nggak kayak gitu. Yang dulunya kita berambut, batas akhir ini yang ditumbuhi rambut. Kalau kita bilang dahi atau jidat. Jidat itu mana? Itu bagian dari wajah. Muka itu cuman namanya tersendiri. Macam ini apa namanya? Pipi, wajah juga itu. Ini apa namanya? Dagu, wajah juga itu. Ini apa namanya? Hidung, wajah juga. Jadi di jidat atau dahi, pipi, hidung, dagu. Ini dagu, wajah itu, muka itu. Jadi kalau kata Allah, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Kalau atas batas ini yang tidak ditumbuhi rambut. Kalau begitu ibu-ibu, kalau mau ngambil wudhu berjilbab, jangan harus cuman diginikan aja jilbab tuh, lepas aja. Orang di kamar mandinya perempuan semua di situ. Itu atas. Bawah sampai mana? Yang dikatakan wujuhakum itu sampai mana? Ini bawah ini bapak ibu. Kalau kita laki-laki,
lewat lagi yang ditumbuhi jenggot nih, ya, rata kayak gini. Begitu dia ke bawah, itu leher, udah nggak wajah. Sebelum dia belok, rata sampai gininya itu wajah lah itu. Berarti berbatasan dengan leher, itu harus basah. Kalau tidak basah itu tidak sah wudunya. Wudu tidak sah, pantesan saja sholatnya tidak sah. Maka sholat itu tidak akan membekas. Ini bawah. Apalagi kita, mohon maaf bapak-bapak, kita yang jenggotnya tebal, ya, maka disunatkan itu, salah satu sunat wudhu itu menyela-nyela jenggot sebelum ngambil wudhu. Supaya apa? Supaya basah kulit tempat tumbuhnya jenggot itu. Itu bawah. Kiri kanan samping. Ini ya. Kadang-kadang cuman sebatas pipinya aja dibasahkannya. Sampai mana wajah itu? Sampai batas anak telinga. Telinga kita ini ada yang kecil di situ, sebesar ujung jari. Nah ini, sampai situlah dia harus basah. Nah, punya kita itu semua. Sampai batas itu bapak ibu harus basah. Maka di dalam fikih Syafi'i itu disunatkan, salah satu sunat wudu meniga-niga kalikan 3 kali. Yang pertama membasahkan, yang kedua meratakan, yang ketiga menyempurnakan. Jangan asal basuh aja. Itu baru muka, ya. Kemudian yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq. Ini lagi sangat rawan. Inilah yang sering saya tengok. Langsung saya ponis itu dalam hati saya, nggak sah wudhu kawan nih. Ibu-ibu sering ini, hati-hati ibu-ibu. Mohon maaf. Kalau kata Allah ilal marafiq, maka kalau ngambil wudhu tuh memang harus kayak gini kita. Tangan kita harus kayak gini. Mohon maaf bapak ibu. Kalau kita pakai baju lengan panjang, kemudian kita cuman gini aja, saya bisa langsung ponis tidak sah wudhunya. Kalau lengan bajunya masih sebatas sikut, memang harus di atas sikut. Maka mohon maaf kalau saya nggak bohong. Kalau ngambil wudhu, kalau saya pakai baju yang ketat lengannya, saya buka baju di kamar mandi. Mau di kamar mandi, masjid di mana saya sholat pun, itu saya buka baju. Saya buka baju saya itu. Kenapa? Nggak tenang saya rasa. Kalau ini kan lab besar, mau sampai kemari pun dia dibuka bisa. Minimal. Jadi kayak ginilah kita. Tak lengan baju kita ini bu, terutama ibu-ibu ini, saya tengok ibu-ibu yang rawan ini, harus ginilah lengan baju kita, baru bisa sah ilal marafiq. Kalau hanya ditarik-tarik, sering saya tengok ibu-ibu itu, cuma ditarik-tarik gini aja, dah. Cuman mau sah ngambil wudhunya, ngambil wudhu tak basuh tangan sampai separuh, sampai segini aja. Kenapa? Takut basah bajunya. Kalau takut basah bajunya, naikkan terus. Nggak bisa Ustaz dinaikkan. Aduh, itulah udah bahaya juga itu. Makanya bu, kalau nempah baju, tempahlah yang kayak gini, pakai kancing aja. Kalau mau ngambil wudhu, buka kancingnya. Ini tempah baju yang tak berkancing, kecil pula ujungnya, ditarik hanya sampai sini, nggak ada pilihan lain, harus dibuka. Kalau ibu-ibu kan gawat juga ngambil wudhu buka baju. Makanya saya bilang ini ibu-ibu yang rawan. Kalau kami laki-laki masih bisa masuk kamar mandi buka baju. Kalau saya lebih sering, saya pakai baju yang nggak bisa dinaikkan sampai kemari lengannya,
itu saya buka baju di kamar mandi. Kalau tidak, nggak sah. Kata Allah, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu hingga sikut. Ada yang bertanya, Ustaz, ku tengok orang nyuci tangan ini beda-beda. Yang di keran kamar mandi katanya. Ada yang ujung jarinya ke pangkal ke keran. Gini-gini. Ada juga saya tengok Ustaz gini. Cemananya itu Ustaz gitu. Saya bilang, kata ilal marafiq ini perlu kita pahami. Ilal marafiq, hingga sikut. Maksudnya ilal marafiq, sehingga sikut, nggak sampai kemari, nggak sampai ke lengan, apalagi ke bahu, hanya sampai ini saja, sampai sikut. Ada orang dia bilang nggak sah wuduknya kalau dia nyuci membasuh tangan dari sikutnya duluan, dibasahkannya, digantung begini di keran. Saya kasih contoh. Ada ibu-ibu, dia mau keluar wirid, anak gadisnya di rumah. Begitu maknya, begitu ibu ini berdiri di pintu, pesannya sama anak gadisnya, "Nak, mama mau wirid." "Terus mak, kau kan di rumah?" "Iya mak." "Kau sapu rumah ini." Dijelaskanlah dari si mama, "Kau sapu rumah ini," dia berdiri di depan pintu, "kau sapu rumah ini mulai dari sini sampai ke belakang, sampai ke dapur. Alamannya mak, udah alamannya gak usah, bersih kok. Dari sini sampai ke belakang ya." "Iya mak." Kata dari sini sampai ke belakang, haruskah anak itu menyapu dari ruang tamu, ruang depan duluan? Itu maknanya apa itu? Dari sini sampai ke belakang. Itu artinya depan disapu, belakang juga disapu, dapur. Datang si anak, disapunya di dapur duluan. Disapunya udah bersih dapur, baru disapunya ruang tengah, baru disapunya ke kamar, baru disapunya ruang tamu. Begitu si mama pulang, alhamdulillah sudah bersih. Ya, kata si mama, sapu dari sini sampai ke sana, tapi dia nyapunya dari sana sampai ke sini, kan gitu ya. Anak ini tidak salah, udah betul. Si mama yang penting sama dia bersih semuanya. Dapur bersih, ruang tengah, ruang keluarga bersih, ruang tamu juga bersih. Terserah kau nak mau dari mana duluan, yang penting ini bersih semua. Paham Bapak Ibu ya? Itu lebih paham, lebih gampang dipahami. Jadi kata Allah, wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah tanganmu itu. Ini kan termasuk tangan juga ini, tapi nggak sampai situ kata Allah, cukup sampai lengan, sampai sikut saja. Dah, terserah kau mau basuh dari sikut duluan, mau dari jari-jari duluan, nggak apa-apa. Yang penting kau basuh tanganmu itu sampai ke sikutmu. Itu maknanya. Jadi jangan kita berdebat di luar sana sampai dibilang nggak salah wudhu kau. Kenapa? Kau pula dari sikut duluan, nggak boleh, harus dari jari duluan, dari ujung jari duluan. Udah terakhir nggak sholat orang itu. Kenapa? Berdebat di kamar mandi. Asik bekat berdebat basuh tangan. Yang penting basah semua. Dan membasuh tangan itu jangan hanya disiram. Ada orang membasuh tangan kanan, tangan kiri parkir. Itu bukan tidak sah, dikhawatirkan tidak sah. Itu iya, bukan pasti tidak sah ya. Saya katakan bukan pasti tidak sah, dikhawatirkan tidak sah. Kenapa? Karena dikhawatirkan
ada beberapa celah di tangan ini, tidak akan basah. Kalau begitu, yang sempurna, basuh, ikuti dengan tangan kiri. Ya, baru tangan kiri juga demikian, diikuti dengan tangan kanan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wamsahu biru'usikum. Yang ketiga, Bapak Ibu, wamsahu, bukan waksilu, menyapu sebahagian kepala, bukan rambut. Ini jangan salah paham. Sebahagian kepala. Manakah yang dinamakan kepala? Bagian atas ini badan kita ini yang ditumbuhi rambut, maka itu kepala. Sebahagian kepala, jangan semua, sebahagiannya saja. Bolehkah yang dari belakang, Ustaz? Ya, kalau ini dikatakan kepala, boleh. Bolehkah dari samping? Boleh. Tapi kan nggak lucu kita ngambil airnya seperti ini, jauh-jauh ngantar kemari, ngantar ke belakang, padahal ada yang di depan. Kata menyapu itu, basahkan tangan, usapkan ke tempat yang disapu, basahkan lagi, usapkan lagi. Bukan mengalirkan. Kalau mengalirkan air itu membasuh. Nah, kalau itu muka sama tangan itu mengalirkan air. Ini wamsahu, ya, menyapu, menyela namanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain. Ini lebih rawan ini. Yang ke bagian yang keempat nih. Wa arjulakum ilal ka'bain, membasuh kaki hingga mata kaki. Masalahnya sama dengan kaki tangan tadi. Ya. Dikatakan Allah ila, sampai. Karena kaki yang dikatakan kaki itu mulai dari ujung jari kita sampai ke paha, itu masih kaki namanya. Jadi kata Allah ilal ka'bain, sampai mata kaki saja, nggak usah pala sampai betis, apalagi sampai lutut. Cukup sampai mata kaki saja, matahari kaki ini. Kalau kita punya itu, ya, yang nggak punya ayam. Jadi kalau kita punya itu matahari kaki ini, mata kaki kiri kanan, maksudnya ke samping kiri ke samping kanan, sampai situ aja. Ini rawan. Ada orang saya tengok kadang di keran membasuh kaki itu, digantungnya kakinya digantungnya gini, tanpa diikuti dengan tangan. Saya meyakinkan itu tidak sah kalau dengan cara seperti itu. Kenapa? Di sana ada daerah-daerah yang rawan, daerah rawan yang tidak akan basah kalau tidak diikuti dengan tangan. Satu, di antara jari-jari itu belum rawan. Yang kedua, di belakang jari-jari kaki itu agak rawan, dan itu belum rawan. Yang ketiga, perut kaki. Ini paling rawan, perut kaki. Karena kita menyiramnya dari atas, dikhawatirkan ini bawah tidak akan basah. Paling tidak ada yang tidak basah. Kalau begitu harus diikuti dengan tangan supaya itu rata. Kadang-kadang malas, ya kan? Apalagi ndak copat aja, namponting copat, selesai. Semana mau masuk dalam surah Al-Ankabut tuh, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, kata Allah, sesungguhnya salatmu akan mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Takkan jadi itu kalau cara ngambil wudhunya seperti itu setiap kali berwudhu. Makanya betul apa yang diajarkan Imam Syafi'i, fikih Syafi'i itu 3 kali, sunat 3 kali katanya, supaya merata
Dan setiap membasuh, menyapu manapun bagian rukun wudu harus diikuti dengan tangan. Membasuh tangan ikuti dengan tangan kiri, membasuh tangan kanan ikuti tangan kiri, ikuti dengan tangan kanan. Membasuh kaki ikuti dengan kedua tangan paling satu tangan paling tidak. Cuman itunya rukun wudu itu Bapak Ibu. Cuman itu. Kuping sunatnya itu. Ya. Separah-parahnya itu. Kalau malas ibu buka-buka jilbab tuh, tertutup kupingnya ini, udah nggak usah dicuci lagi kupingnya. Nah, itu kan udah parah kali itu. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, inilah sebegitu pentingnya lah wudhu ini untuk sholat. Pengaruhnya wudhu terhadap sholat, maka Allah yang langsung menjelaskan di dalam Al-Quran ini, dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Hei orang-orang yang beriman, hei orang-orang Islam, kata Allah, kalau kalian mau sholat bersuci kalian dulu. Dijelaskan Allah, basuh muka, basuh tangan, sapu ke sebagian kepala, basuh kaki. Kalau ada yang tak kena, tak akan sah sholat. Dalam sejarah Rasulullah SAW, ada seorang pemuda keluar dari kamar mandi. Begitu dia mau sholat, belum sholat, begitu dia mau sholat langsung ditunjuk sama Nabi. Apa kata Nabi? Enggak sah sholat dia. Datang sahabat yang satu, ya Rasulullah, dia itu belum sholat, dia baru mau akan sholat, tapi Nabi sudah vonis dia tidak sah sholatnya. Kenapa? Kata sahabat, tengok tumitnya sebesar luang limpul, sebesar uang cepek sekarang, tak basah. Itu tengok tumitnya ada yang tak basah, kata Nabi, sholatnya tidak sah. Makanya hati-hati Bapak Ibu dengan wudhu kita, karena wudhu adalah salah satu penentu sahnya sholat. Wudhu adalah salah satu penentu diterimanya sholat kita. Kalau sudah sah, kalau sudah tidak sah, udah pasti tak diterima. Sedangkan sah saja sholat belum tentu diterima, apalagi tak sah sholatnya. Tapi yang jelas Allah yang dijanjikan Allah dalam Al-Ankabut ayat 45 tadi. Ya, aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bapak Ibu hadirin, mudah-mudahan semakin untuk ke depan semakin kita sempurnakan wudhu kita, insya Allah semakin sempurna sholat kita. Kalau sudah semakin sempurna ibadah sholat kita, semakin besar peluang sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat kita sudah diterima Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu akan membekas dalam diri dan kehidupan kita, insya Allah. Demikian saja, mudah-mudahan ibadah sholat kita tidak hanya melepaskan kewajiban saja, tapi kita jadikan ibadah sholat kita ini merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan kita. Jika demikian, kita akan sangat mencintai dan menyayangi ibadah sholat kita. Akhirnya kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kita semua saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ustaz, saya mau menanyakan ada dua. Pertama, mengenai dua dalam arti dulu karena dulu.
karena ada sentra, masa Rasulullah dengan air segayu itu cukup untuk berwudu. Jadi yang saya perhatikan selama ini di air keran, saya lihat cara berwudu kita sampai saya lihat kalau mau cakap saya lihat mubazir. Artinya dalam membasuh muka seperti yang Ustaz bilang tadi kan jangan asal, harus dari ujung sampai sudah. Iya. Betul. Jadi itu kan memerlukan proses. Kalau seperti ini Ustaz, sudah jelas air tetap hidup. Betul. Maksud saya itu alam di mana kalau yang saya lihat itu banyak yang tetap hidup dengan tidak dimatikan keran, atau sudah itu agak kencang ikut air Ustaz. Iya. Sampai kadang ini gimana bahasanya ini. Baru sampai sia-sia lah kalau saya bilang Ustaz. Akhirnya coba saya melihat. Iya. Terus yang kedua Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz mengenai berwudu setelah berwudu bersentuhan dengannya suami istri dari 4 mazhab? Tuh. Oke, itu aja Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita jawab Bapak Ibu ya. Inilah dia ilmunya. Inilah enaknya kalau ada yang bertanya. Satu yang bertanya, semua jadi tahu. Bapak Ibu, ada 2 pertanyaan saudara kita ini, bapak kita ini. Yang pertama tentang orang yang memakai air secara berlebihan. Di dalam hadis ini ada pernah kejadian, ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad. Ya, ketika Sa'ad ngambil wudhu, Rasulullah lewat, ditegur sama Nabi, "Hei Sa'ad, kau termasuk orang yang berlebihan, kau termasuk mubazir." Maksud Nabi apa? Air yang kau pakai itu. Lalu Sa'ad bertanya di dalam hadis itu, apakah di dalam berwudu juga ada mubazir? Ya Rasulullah, na'am, iya. Kau contohnya. Itu betul Pak, ya, itu jawaban yang pertama. Artinya ada, memang nggak boleh. Artinya tidak boleh mubazir, tidak boleh berlebihan dalam memakai air untuk berwudu. Kalau bapak tuh bilang 1 gayung, ada lebih parah pun, lebih kecil dari itu. 1 botol aqua bisa sebenarnya dipakai untuk berwudu, tergantung cara pemakai. Nah, kita bicara keran di masjid ya, karena kalau keran di masjid nih begitu dibuka keluar terus, kalau tidak dimatikan nggak akan berhenti keluar. Dah, kita apalagi kadang-kadang udah dihidupkan cerita lagi. Ini yang nggak boleh. Begitu memang udah mau ngambil wudhu, hidupkan, mulailah secepat mungkin. Artinya jarak satu ke yang rukun yang satu ke rukun yang lain itu jangan diperlama, karena ini akan terus hidup. Ini termasuk mubazir. Terus apa yang kita lakukan? Nah, tadi kalau pendapat saya itu memang termasuk mubazir, tergantung yang mana pemakai. Caranya, kalau memang ngambil wudhu saja, kalau bisa, kalau di keran masjid, supaya tidak termasuk mubazir, karena ini dalam surah Al-Isra ya, Al-Isra 29:30 itu memang dijelaskan ya, fala tubazir innal mubazzirina kana ikhwana syayatin. Kata Allah, yang berlebih-lebihan itu perbuatan setan. Kalau begitu jangan sampai full membuka keran. Kenapa? Semakin besar kita putar, itu semakin banyak yang keluar, kan gitu Pak ya. Kalau begitu, kalau hanya untuk ngambil wudhu saja, separuhnya saja, jadi dia tidak banyak keluar. Itulah upaya kita. Itu yang pertama Pak ya. Yang kedua, bagaimana kalau
kita sudah berwudu ini, suami istri. Kalau kita ini laki-laki suami, kita bersentuhan dengan kulit dengan istri kita, apakah batal? Nah, ini tengok dulu pendapat siapa, ya. Kalau pendapat kita, kalau kita di Indonesia ini mayoritas pengikut Imam Syafi'i, maka menurut Imam Syafi'i itu batal, ya. Kalau Imam Maliki itu tidak batal. Maka sebenarnya tergantung apanya, kita mengikut imam yang mana ini sekarang. Jangan kadang-kadang jangan kadang-kadang hari ini dia ikut Imam Syafi'i, bersentuh dengan istri tidak batal, batal maaf. Besok karena terdesak, aku nggak batal kok, orang menurut Imam Maliki nggak batal kok, nggak, itu nggak boleh, nggak boleh Pak ya. Hari ini kita ngikut Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, besok dan seterusnya ya tetap kita pakai pendapat Imam Syafi'i, kecuali darurah. Contoh, kita berangkat ke Arab Saudi. Kalau di sana udah darurah itu kan, kita tawaf, udah ngambil wudhu nih, udah tawaf, udah ngambil wudhu, tawaf, belum lagi satu putaran, baru setengah putaran udah batal. Artinya udah bersentuhan kulit kita dengan perempuan. Kalau itu darurah nggak apa-apa, lanjut aja. Tapi kalau yang di Indonesia ini, di rumahnya kita di Indonesia ini, itu kalau memang kita ikut Imam Maliki, maka silahkan, itu hak kita, maka tidak batal. Tapi ikuti terus pendapat Imam Maliki. Kalau kita kita mengikut Imam Syafi'i, maka itu batal. Saya sendiri mengikut Imam Syafi'i, maka batal. Jadi jelas Pak ya, tergantung kita. Mungkin di antara kita ini ada ngikut Imam Maliki, ya silakan, itu hak kita, maka tidak batal. Oke, itu saja. Lain ada Bapak Ibu? Tidak sengaja. Oh gitu. Iya, betul. Setelah berwudu dia ngelap, itu Pak ya. Disengaja gitu, dia ngelap, dilapnya mukanya, apalagi ibu-ibu biasanya, ya apalagi ibu udah ngambil wudu, dilap sampai kering betul, baru pakai bedak. Kadang-kadang pakai bedak dulu baru sholat. Nah, bagaimana ini? Ya, orang yang setelah berwudu itu langsung dilapnya, sahkah itu? Maka jawabannya sah. Wudunya sah. Dah. Tetapi ada kita kembali ke apanya? Mana sebenarnya yang lebih bagus kan itu? Mana yang lebih afdol? Tetapi lebih baik kalau kita ngambil wudu itu, kalau tidak ada yang memudaratkan, enggak usah dilap. Kenapa? Karena tetesan-tetesan air wudhu yang menetes dari tubuh kita itu akan menjadi sinar nanti di padang mahsyar dalam tubuh kita. Apalagi yang dari muka. Air wudhu yang menetes dari muka kita ini, setelah kita ngambil wudhu kan masih ada tuh menetes, maka tetesan-tetesan itu nanti akan menjadi sinar di muka kita nanti di padang mahsyar. Tapi kalau mudarat, contoh macam ibu-ibu lah barangkali tadi terlalu lama nanti katanya udah nggak apa-apa, sah, tetap sah wudunya.
Cuman mukanya saja yang dilapnya, bisa jadi sah tetap. Cuman itu saja. Oke Pak ya. Habis. Baik Bapak Ibu, kalau memang nggak ada, mari sama-sama kita tutup pertemuan majelis kita pada pagi hari ini dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, terutama pagi hari ini, merupakan catatan amal ibadah bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.